Yang enggak dukung One Covid, satu server dengan saya. Ditulis oleh argodisiwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Bentar lagi One Covid binti pandemi bakal usai masa jabatannya sebagai gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Di penghujung masa jabatannya sebagai gubernur rasa presiden, banyak kali itu kegagalannya yang gak kehitung saking banyaknya soal penyediaan 350.000 unit hunian, rumah DP 0% dan aneka rupa tetek bengek bla 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 lainnya. Wan Rusun ini sama sekali gak menggenapi janji-janji angin surgawinya semasa kampanye dulu. Belum lagi ulah ngemisnya di kedutaan-kedutaan besar di Jakarta. Aksi urat malunya yang putus itu bikin Indonesia jadi tengsin di mata dunia. Pokok banget pokoknya. Itu belum termasuk persoalan banjir tahunan, di mana banjir di seluruh Jakarta di era One Pompa ini adalah yang terparah dalam sejarah sejak Batavia dengan malu-malu kucing mengganti namanya sebelum berubah menjadi Jakarta. Gak satupun program kerja yang terbilang berhasil di tangannya. Bahkan One kelelep ini sampai digugat warga DKI Jakarta akibat dampak dari banjir yang bikin hidup mereka merana sampai termehek-mehek. Program andalannya yang digadang-gadang terkait naturalisasi sekalipun masih nol alias nihil tingkat dewa keberhasilannya. Drainase vertikal juga gak jalan sama sekali. Kalau arek Surabaya yang nongkrong di Blok M bilang jancok tenan. Itu belum lagi aksi konyolnya yang menutup kali item bau tai dengan jaring lalu disemprot parfum. Asli kemproh banget nih orang. Kenapa bisa begitu? Karena gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI itu memposisikan dirinya sebagai pemilik tunggal Jakarta yang kerap bikin masalah terkait kebijakan-kebijakannya tanpa koordinasi. Soal lapangan kerja, One Kurikulum Vitae ini dulu berjanji akan menyediakan lapangan kerja lewat OKOC. Hasilnya apa? Sampai sekarang gak satupun berjalan program yang berbau jualan ayat dan ngancam ayat itu. Itu belum lagi soal penanganan anggaran APBD DKI Jakarta yang nauzubillah min zalik gedenya segunung. Realisasi belanja daerah banyak yang gagal dieksekusi. Salah duanya ialah perbaikan puskesmas dan sejumlah sekolah di Jakarta. Begitu pula terkait persoalan kartu Jakarta Pintar atau KJP yang ngaco belok. Saking ngaconya banyak kali kebocoran yang terjadi terhadap para penerima KJP. Ngaconya emang unlimited di segala bidang. Sialnya belanja daerah yang ngawur justru terjadi pada sejumlah kegiatan receh kayak pembelian lem Aibon, strapless, penjepit kertas, dan tetek bengek lainnya yang gak penting dan gak jelas juntrungannya itu dengan anggaran puluhan miliar per itemnya. Nasib ibu kota negara di bawah kepemimpinan Wan Aibon binti strapless ini jadinya rusak, kacau balau, dan luluh lantak gak karu-karuan dibuatnya. Sebab Wan Aibon ini gak punya perencanaan yang baik melalui perencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD guna penyerapan anggaran di berbagai kegiatan. Realisasi pajak daerah aja gak maksimal. Pendapatan DKI Jakarta dari retribusi wajib pajak hanya mencapai sekian persen aja sejak Wan PPN binti PPH ini menjadi penguasa tunggal di Jakarta. Yang lebih resek lagi yaitu terkait persoalan proyek reklamasi. Saat kampanye melawan si Cina kafir penghuni neraka jahanam dulu, Wan Ancol ini dengan tegas menolak mentah-mentah soal reklamasi. Namun apa? Wan Ancol kini berubah haluan 180 derajat dengan mendukung pembangunan reklamasi Ancol di Jakarta Utara. Para pendukung kaum cingkrangan golongan kadrun binti kampret pun kuciwa sampai terkaing-kaing. Perombakan ASN juga buruk rupa. Wan upacara ini gak ngerti sama sekali membenahi urusan rotasi aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari proses mutasi, demosi sampai promosi pun asal-asalan dan ngaco belok. Wan bacot ini gak pede aturan yang sudah berjalan selama puluhan tahun dalam persoalan pengangkatan maupun pemberhentian ASN. Secara ilmu administrasi publik, Wan mutasi itu nggak ngerti sama sekali dalam melakukan proses yang ada guna pembenahan ASN yang sesuai kompetensi mereka masing-masing. Wan demosi ini bahkan dengan pongah nan jumawa, sembari mulutnya nyerocos tiada henti, menghukum para bawahannya yang nggak mau naik jabatan. Para pembangkang itu disuruh berdiri sampai termehong-mehong di bawah tiang bendera, kayak anak SD yang dihukum guru karena sering bolos. Lalu ketika Jakarta masuk masa pandemi, kota Jakarta pun tambah ngenes nan ngaco di bawah kendali Wan PCR binti antigen ini. Puluhan ribu tenaga kerja yang kena PHK maupun dirumahkan dibiarkan masa bodoh urus diri masing-masing aja oleh sang Prabu Keraton penguasa tunggal Jakarta itu. Pembangunan rumah sakit Koja pun dibiarkan mangkrak begitu saja akibat lelang yang berlarut-larut dan berkepanjangan tiada akhir.
Begitu pula rumah sakit tipe D di Kelurahan Kebon Bawang dan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nasibnya pun terkatung-katung. Itu belum termasuk ngasalnya siwan COVID ini dalam persoalan pembagian bansos. Saking ngaconya, golongan kaum tajir di kawasan perumahan mewah Kelapa Gading malah yang terima bansos. Yang paling ngehe, One varian Delta ini bilang saat ini tingkat keterhunian rumah sakit dan UGD di DKI Jakarta mulai kosong. Saking keselnya partai pendukungnya Partai Gerindra suruh dia cek ulang. Ya begitulah kura-kura. Intinya Wan Abut ini nggak bisa kerja sama sekali untuk memenuhi semua janji-janji angin surgawinya saat kampanye melawan si Cina kafir penista agama, calon penghuni neraka jahanam dulu. Sebab Wan Abut ini hanya menjalankan program-program secara autopilot yang telah berjalan dari gubernur-gubernur sebelumnya sejak eranya Bang Yos. Kini sangat mustahil binti mustajab bagi Wan Abut untuk mengejar semua target janji-janji angin surgawinya dulu dalam tempo yang singkat sebelum berakhir masa jabatannya yang bentar lagi. Belum lagi soal penanganan kemacetan. Gelap pening pala baby, pusing jelasinnya. Udah pokoknya yang gak dukungan COVID ini satu server dengan saya. Udah gitu aja, kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Jering sekarang takut, ditulis oleh Adin di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Berbeda pendapat sebenarnya sesuatu yang wajar dalam kehidupan ini, asalkan jangan memancing keributan. Berbeda pendapat bisa memancing keributan jika memaksakan pendapatnya kepada orang lain dan menyalahkan pendapat orang lain. Jika pendapat kita berbeda dengan yang lain, ya biarkan saja orang lain berpendapat dengan apa yang diyakininya. Di masa pandemi sekarang ini ada perbedaan pendapat tentang ada tidaknya COVID-19. Nah, perbedaan ini sering menimbulkan polemik berujung keributan karena khusus mengenai COVID-19 berbeda dengan masalah lain. Jika ada dua orang yang percaya dan tidak bahwa ada harimau di hutan akibat kepercayaan tersebut untuk masing-masing. Misalnya, si A percaya bahwa di hutan ada harimau, maka dia tidak pergi ke hutan. Ada ataupun tidak harimau di hutan, dia akan selamat, tidak dimakan harimau. Tapi si B tidak percaya, maka dia pergi ke hutan dan akibatnya ditanggung sendiri. B akan mati diterkam harimau. Kepercayaan akibatnya ditanggung masing-masing orang. Berbeda dengan COVID-19. Jika ada orang yang tidak percaya dengan adanya COVID-19, dia tidak akan menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker, tidak cuci tangan dan mobilisasi seperti biasa. Jika dia terinfeksi, bukan hanya dia saja yang merasakan, tapi orang-orang di dekatnya yang percaya dan menerapkan protokol kesehatan akan ikut terinfeksi. Jadi kepercayaan tentang COVID-19 tidak bisa hanya ditanggung masing-masing, tapi mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, di mana telah banyak memakan korban baik di dalam maupun di luar negeri, ternyata masih ada saja orang yang tidak percaya adanya COVID-19. Salah satu orang yang tidak percaya COVID-19 yaitu Igede Ari Astina yang populer dengan nama Jering. Drummer grup band Superman Is Dead ini begitu agresif menyuarakan ketidakpercayaannya pada COVID-19. Bahkan karena ketidakpercayaannya pada COVID-19 mengantarkannya di penjara selama 10 bulan. Ternyata jeruji besi tidak mengubah pendapatnya atau setidaknya menurunkan keagresifannya. Melalui media sosial, dia masih sering menyerang orang-orang yang menurutnya berseberangan dengan pendapatnya, seperti kepada BCL yang dianggap di-endorse COVID-19. Ada-ada saja, padahal jika tidak percaya ya sudah, jangan sampai menyerang orang lain. Keagresifan Jering kembali menuai hasil. Adam Denny, seorang selebgram, melaporkan Jering karena kasus dugaan pengancaman. Jering sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya, tetapi belum bisa hadir karena alasan sakit. Jering akhirnya buka suara soal kasus dugaan pengancaman yang dilaporkan selebgram Adam Denny. Jering menilai persoalan dengan Adam Denny adalah masalah pribadi dan hanya kesalahpahaman. Jering kemudian menjelaskan kronologi perseteruan dengan Adam Denny. Menurutnya, kasus itu bermula dari diskusi ilmiah soal COVID yang melibatkan dengan Adam Denny. Drummer band Superman Is Dead ini mengakui sempat ada ketegangan antara dia dan Adam Denny. Namun menurutnya, hal itu telah selesai dan dia pun telah menyampaikan permintaan maaf. Pria bernama lengkap Igede Ari Astina ini menilai laporan pengancaman yang dilaporkan Adam Denny berlebihan. Menurutnya, sebagai korban pengancaman, Adam Denny tidak terlihat memiliki rasa takut, bahkan terkesan menantangnya.
Rupanya Jering mulai merasa takut juga jika harus kembali di penjara. Pengalamannya 10 bulan di balik jeruji besi tentu tidak menyenangkan. Harus di satu tempat dengan waktu yang lama. Tidak bisa bebas bertemu dengan orang-orang yang dicintai termasuk istrinya, Nora. Beberapa waktu lalu Nora menginginkan suaminya tidak lagi berurusan dengan orang lain tentang COVID-19. Lebih baik Jering fokus untuk mengurus keluarganya, terlebih istrinya, daripada hanya mengurus hal-hal yang tidak penting dan tidak perlu. Tapi apa hendak dikata, suaminya kekeh untuk terus melanjutkan perilakunya. Sepertinya pikiran dan jarinya tidak bisa diam untuk terus menulis cuitan-cuitan yang membuat orang lain resah, bahkan tersinggung seperti Adam Denny sekarang ini. Mungkin satu kali lagi di penjara bisa memberikan harapan jika Jering nanti bisa bertobat. Setidaknya bisa menurunkan agresivitasnya di media sosial. Mending jika cuitannya bermanfaat bagi orang lain. Mending jika postingannya bisa menimbulkan kesejukan. Di masa pandemi ini kita memerlukan momen-momen yang bisa menimbulkan kesejukan, kedamaian di tengah duka karena penyebaran COVID-19. Semoga saja Jering segera sehat. Bagaimana?